Perkenalkan, saya Rani Aulia dengan NPM 2351074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan singkat mengenai sengketa hak cipta yang melibatkan desain Tugu Selamat Datang di Jakarta. Tugu Selamat Datang merupakan salah satu ikon kota Jakarta yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan. Namun, di balik statusnya sebagai simbol publik, desain Tugu tersebut pernah menjadi objek sengketa hukum terkait hak cipta. Kasus ini melibatkan pihak penggugat, yaitu Heng Ngantung, seorang seniman yang mengklaim sebagai pencipta desain asli Tugu Selamat Datang. Dan pihak tergugat adalah PT Grand Indonesia yang menggunakan desain tersebut tanpa izin dalam berbagai media publik dan komersial. Sengketa hak cipta terkait desain Tugu Selamat Datang di Bundaran HI Jakarta muncul ketika ahli waris almarhum Heng Ngantung mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya yang mengatur hak eksklusif pencipta atas karya ciptaannya. Proses persidangan, penggugat menghadirkan bukti berupa dokumen pendaftaran desain pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2020, serta bukti-bukti lain yang mendukung klaimnya sebagai pemegang hak cipta. Tergugat berargumen bahwa Tugu Selamat Datang merupakan karya seni publik yang telah berdiri sejak tahun 1962 dan menjadi simbol budaya masyarakat Jakarta, sehingga masuk dalam domain publik serta tidak dapat diklaim secara eksklusif oleh satu pihak saja. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, majelis hakim memutuskan bahwa hak cipta atas desain Tugu ini memang dimiliki oleh Bapak Heng Ngantung berdasarkan bukti pendaftaran resmi dan orisinalitas karya. Namun, penggunaan desain tersebut oleh PT Grand Indonesia untuk kepentingan publik dianggap sah selama tidak mengganggu hak ekonomi pencipta dan harus dilakukan dengan memberikan penghargaan yang layak. Putusan ini menggarisbawahi prinsip keseimbangan antara hak cipta dan kepentingan publik sesuai dengan pasal 44 UU Hak Cipta yang mengatur pembatasan hak cipta demi kepentingan umum. Kasus ini menjadi contoh penting bagi perlindungan kekayaan intelektual sekaligus penghormatan terhadap karya seni yang bernilai budaya. Pembangunan Tugu Selamat Datang dimulai pada tahun 1961 sebagai bagian dari persiapan Asian Games keempat yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1962. Presiden Soekarno yang memiliki latar belakang arsitektur seni menggagas langsung desain monumen ini sebagai representasi semangat penyambut dan menjunjung tinggi tamu-tamu asing yang datang ke Indonesia. Patung ini menampilkan sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang melambaikan tangan, menggambarkan gestur sambutan hangat. Keduanya berdiri di atas panggung beton bundar yang dilengkapi dengan kolam air mancur di sekelilingnya. Patung ini dirancang oleh pematung terkenal Edi Sunarso, sementara arsitektur penyangganya dikerjakan oleh tim arsitek dari Indonesia. Seiring waktu, Tugu Selamat Datang tidak hanya menjadi lambang keramahan, tetapi juga menjadi titik temu masyarakat serta saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Jakarta. Hingga kini, monumen ini tetap menjadi bagian penting dari identitas visual kota dan sering dijadikan latar kegiatan budaya, olahraga, hingga aksi demonstrasi. Dengan sejarah dan makna simbolis yang kuat, Tugu Selamat Datang terus menjadi kebanggaan warga Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. 56 tahun yang lalu adalah tahun yang sangat bersejarah bagi Indonesia, di mana Indonesia menjadi tuan rumah sebuah acara olahraga paling bergengsi di masa itu, yaitu Asian Games yang keempat. Berbagai bangunan dan ikon Jakarta menjadi bukti dan saksi sejarah kebesaran Indonesia pada masa itu. Patung Selamat Datang, Jalan Tamrin, Jembatan Semanggi, Gatot Subroto, Gelora Bung Karno, dan untuk pertama kalinya, Televisi Republik Indonesia mengudara. 24 Agustus 1962, duta olahraga dari 18 negara Asia berkumpul di Jakarta, mempertandingkan 13 cabang olahraga, dan Indonesia mengirimkan 290 atlet terbaiknya. Dengan mengucap Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Asian Games bukan hanya perhelatan olahraga, melainkan sebuah ajang untuk menunjukkan identitas bangsa, membangun kebanggaan, dan menciptakan sejarah untuk generasi mendatang.
Setiap waktu teringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. That's all from me. Thank you.